Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi sistem informasi manajer rumah sakit sederhana. Perkenalkan, sebenarnya saya Rizky Rivaldi dari S1 Informatika semester 6. Di sini latar belakangnya adalah kondisi proses awal administrasi rumah sakit itu konvensional, sering memicu antrian panjang dan risiko kehilangan rekam medis akibat pengolahan data yang belum terpusat. Itu pasien, dokter, kemudian jalur periksa, obat, dan pembayaran. Kemudian di kebutuhan sistem, dibutuhkan aplikasi terintegrasi untuk mencatat seluruh alur rekam medis dan transaksi rumah sakit secara real-time, akurat, dan mudah ditelusuri. Nah, kemudian ada solusi proyek. Di sini saya untuk mengembangkan CMRS berbasis web, PHP natif, yaitu PHP sederhana, yang mengoptimasikan alur registrasi hingga cetak laporan atau invoice. Jadi, di alur besar pelayanannya adalah pasien terdaftar, kemudian diperiksa dokter, kemudian ada pembayaran atau invoice, kemudian laporan dapat dicetak melalui Excel. Nah, kemudian latar belakang tugas ini bertujuan untuk memenuhi perbaikan tugas akhir. Nah, rumusan masalah yang terjadi adalah bagaimana sih perancangan sistem informasi rumah sakit yang mengintegrasikan layanan pendaftaran, rekam medis hingga pembayaran. Kemudian, bagaimana juga mempermudah pengolahan data, obat, resep, dan cetak invoice pembayaran pasien. Kemudian, bagaimana juga menyajikan laporan operasional PDF atau Excel secara cepat bagi pihak manajemen rumah sakit. Nah, kemudian ada tujuan pengembangan, di mana tujuan pengembangan ini yaitu untuk membangun aplikasi CMRS berbasis web yang dapat diakses oleh admin, dokter, petugas, dan pasien dengan hak akses terintegrasi sesuai dengan kewenangannya. Nah, aplikasi ini memiliki akses sesuai role, di mana role tersebut ada pegawai, kemudian ada pasien, dokter, dan admin. Kemudian menyediakan fitur pengolahan data pelayanan rumah sakit secara terintegrasi mulai dari data master hingga alur transaksi, yaitu data pasien, dokter, kunjungan, obat, dan pembayaran. Kemudian, tujuan pengembangan yang ketiga adalah menghasilkan invoice atau transaksi setelah laporan operasional digital untuk mendukung proses rekapitulasi data yang demonstrasi sistem. Nah, kemudian ada permasalahan yaitu data layanan belum terintegrasi, kemudian laporan pembentukan format PDF dan Excel, kemudian ada hak akses pengguna yang perlu dibedakan. Nah, tujuan aplikasi ini adalah membangun aplikasi berbasis web, desktop, atau HP, dapat diakses dan digunakan sesuai hak akses oleh admin, dokter, petugas, dan pasien, kemudian menghasilkan dokumentasi administratif, dan menyediakan pengolahan data dan pelayanan. Nah, di sini ada analisis kebutuhan. Di sini saya membutuhkan untuk kebutuhan fungsional yaitu kelola data pasien, dokter, jadwal dan pemeriksaan. Kemudian kita membutuhkan pencatatan rekam medis. Kemudian kita membutuhkan transaksi pembayaran. Nah, kemudian ada masing-masing role yaitu pembatasan hak akses berbasis role admin, dokter, petugas, dan pasien. Kemudian non fungsional yaitu adalah SEM atau Laragon untuk demo di lokal. Kemudian tampilan formal tanpa emotion, hak akses mengikuti role database MySQL terstruktur, file proyek mudah dipindahkan, cocok untuk demonstrasi lokal. Pengguna ada admin, dokter, petugas, dan pasien. Nah, di sini ada use case diagram di mana untuk admin itu login, kelola pasien, kelola dokter, kelola obat, dan cetak laporan. Untuk dokter yaitu login, lihat jadwal, input rekam medis, lihat riwayat pemeriksaan. Kemudian untuk petugas ada login, pendaftaran pasien, input pembayaran, dan cetak invoice. Kemudian di pasien ada login, lihat kunjungan, lihat rekam medis, dan lihat status pembayaran. Nah, dimana kita juga menyediakan vocat untuk vocat garis besarnya karena yang kecil kita tidak muat. Yaitu pertama kita memulai, kemudian login, kemudian pilih role sesuai yang kita butuhkan, contoh misal admin gitu. Kemudian kita ke dashboard, kemudian ke rekam medis. Kemudian di rekam medis juga ada pemeriksaan dokter, pendaftaran, dan info pasien. Dan di laporan nantinya ada invoice dan pembayaran. Kemudian selesai. Nah, di sini ada ERD. Nah, di ERD kita ada dokter untuk data dokter, kemudian ada poliklinik juga, kemudian ada pasien yang dimana nantinya menjadi
data main itu di registrasi pasien, yang nantinya registrasi pasien ini dapat diolah di medical record dan di pembayaran. Nah, kemudian ada user dan ada medicine. Kemudian untuk struktur database kita terdiri dari pasien, dokter, registrasi, medical record, medicine, payment, user, dan poliklinik. Di mana untuk pasien itu berfungsi untuk data pasien dan nomor rekam medis, dan untuk dokter itu untuk data dan jadwal praktek, kemudian untuk registrasi, pendaftaran, dan nomor antrian, medical record adalah hasil pemeriksaan dokter, kemudian medicine adalah data obat, untuk payment adalah transaksi pembayaran, dan user adalah akun login role tadi. Kemudian poliklinik adalah daftar poli. Nah, di sini kemudian ada arsitektur sistem. Yaitu pengguna, yaitu admin, petugas, dan pasien. Kemudian ada browser, halaman HTML dan CSS. Kemudian ada backend PHP, yaitu validasi proses dan session. Kemudian ada SQL, table CMS. Kemudian alur kerja, pengguna membuka browser, login ke SIEM system. Kemudian backend PHP memproses request, lalu data dibaca dan disimpan ke MySQL. Ya, lingkungan demo. Nah, demo ini saya sudah mencoba untuk melakukan hosting secara gratis di Infinity Free. Oke, kemudian ada implementasi program. Nantinya implementasi program saya menggunakan HTML dan CSS dan PHP. Ya, untuk backendnya kita juga menggunakan PHP dengan file modular, database menggunakan MySQL. Kemudian laporan nantinya bisa dicetak di PDF dan Excel, dan lingkungan SAM and Laragon di lokal, dan di publik kita menggunakan Infinity Free. Nah, implementasi fitur di mana admin yaitu mengelola data pasien, dokter, obat, dashboard, dan laporan. Kemudian petugas yaitu mendaftarkan pasien, mengelola, membayar, dan mencetak invoice. Nah, dokter melihat jadwal, pemeriksaan, dan mengisi rekam medis pasien. Kemudian di pasien ada melihat riwayat, kunjungan, rekam medis, dan status pembayaran. Nah, ini merupakan hasil screenshot dari aplikasi, dashboard, data pasien, invoice, dan ada juga login. Nah, di sini sekarang kita akan melihat untuk ini ya, yang sudah saya hosting, dimana kita akan menjadi seorang admin dan password 123 3456. Nah, di sini udah ada dashboard admin. Di mana dashboard admin ini kita bisa melihat jumlah pasien, jumlah dokter, jumlah kunjungan, dan kunjungan selesainya berapa. Nah, di sini ada grafik per bulan. Karena kita banyak menambahkan di Agustus, maka grafiknya naik di Agustus. Dan data pasien. Nah, di sini si admin ini juga dapat menginputkan data pasien juga ya. Dan ini adalah data pasien yang sudah diinput oleh petugas. Kemudian data dokter kita juga di admin kita juga bisa menambahkan dokter, atau jika ada dokter baru kita bisa menambahkan ini di sini. Kemudian untuk pendaftaran pasien kita juga menambahkan atau mengedit karena tugas kita emang sebagai admin. Kemudian rekam medis kita juga bisa mengedit apa yang telah diberikan oleh dokter. Kemudian data obat kita juga bisa melihat dan mengedit ataupun menghapus stok atau menambah obat. Kemudian pembayaran kita juga bisa melihat hasil pembayaran yang telah dilakukan oleh petugas. Dan laporan jika kita ingin mau mencetak, kita dapat mencetak di laporan tersebut. Nah, mungkin kita bisa coba juga di dokter. Nah, di sini kita login sebagai dokter. Untuk speknya lebih sedikit, dimana dokter ini tugasnya melihat jumlah pasien, jumlah dokter, jumlah kunjungan, dan kunjungan selesai. Dimana dokter ini dapat melihat data pasien yang sedang antri. Kemudian
Ini adalah daftar pasien yang ingin diperiksa. Nah, kemudian ini adalah rekam medis, jadi dokter dapat lihat riwayat rekam medis oleh Budi Santoso ini dan dapat menambahkan resep obat ataupun diagnosa. Oh iya, jadi nanti dokter itu akan memberikan resep kepada salah satu pasien yang nantinya akan, jika selesai, maka nantinya akan diriwayat rekam medis. Nah, kemudian kita coba menjadi pasien. Nah, di pasien ini kita hanya dapat melihat pendaftaran pasien yang sudah terdaftar, kemudian kita dapat melihat rekam medis, kemudian lihat tagihan saya. Nah, di sini saya login sebagai Budi Santoso. Jadi data-data ini adalah riwayat dari Budi Santoso semua. Jadi jika ingin nantinya ini lebih dikembangkan lagi, maka akan membuat sebuah akun baru untuk semua pasien, agar pasien juga dapat melihat riwayat-riwayat penyakit yang sebelum-sebelumnya dia periksa. Gitu. Nah, kemudian mungkin kita bisa lihat untuk struktur datanya. Struktur data. Nah, di sini merupakan struktur data SIMRS tadi, itu dimana ada aset, kemudian ada config, itu untuk database, kemudian include ini mencaut out token, kemudian ada footer, fungsi untuk session, kemudian header, dan untuk simbol PDF itu untuk mencetak hasil invoice tadi ke format PDF. Kemudian di sini ada dashboard sebagai dashboard utama dari masing-masing role. Kemudian di sini ada untuk role dokter. Ini merupakan kode 2 ini untuk export Excel dan invoice PDF untuk invoice tadi. Kemudian ini untuk indeks untuk halaman pertamanya yang akan dituju, itu kita menuju ke login PHP. Kemudian ini untuk invoice untuk pembayaran tadi, dan kita ada login dan logout juga. Kemudian ada medical record untuk merekap. Kemudian ada pasien, medicine, kemudian ada payment, dan di sini saya juga menambahkan untuk MI ya, gimana sih cara menginstal aplikasi ini, itu untuk aplikasi dokter sederhana ini. Dan nanti untuk tutorial lengkapnya juga saya sudah kasih tutorial lengkap untuk memulai menjalankan aplikasi ini. Begitu. Terus berapa menit ya? Halo Mas.